Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, karena berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita arahkan hati serta pemikiran kita untuk datang kepadanya, memujinya, menyembahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya perkenanan-Mu saja nyata atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami Engkau berkenan untuk boleh menghampiri tahta kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami rindu semuanya ini boleh jadi oleh karena kehendak dan perkenanan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Pujian dan syukur kunaikkan kepadamu. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Arahkan pujian kita kepadanya pada saat ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin, haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi dari awal dengan lebih sungguh lagi katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Hosana, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Allah alam semesta raya. Hosana bagimu ya Tuhan, Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau alam semesta raya. Bukan umur matakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan. Hanya itu kerinduan kami umat-Mu. Hanya itu kerinduan kami umat tebusan-Mu ya Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan dan kerjakan, sehingga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami rindu untuk berfellowship dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami sekalian ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini
ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tolonglah berkah-Mu nyata atas kami semua, sehingga apa yang ingin supaya kami lakukan dan kerjakan melalui kebenaran firman-Mu ini, kami menangkapnya dan kami mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, siapapun kita, secara khusus orang-orang yang diperhadapkan dengan perlombaan, secara khusus orang-orang yang diperhadapkan dengan event-event pertandingan yang ada, maka perhatikanlah dalam setiap event pertandingan apapun, maka seseorang akan berusaha untuk menyelesaikan pertandingannya. Meskipun sudah berada di belakang, tertinggal dari lawan yang telah sampai tiba pada satu garis finish untuk menyelesaikannya, tetapi dalam olahraga lari, balap sepeda, atau apapun, maka seseorang akan berusaha menyelesaikan pertandingan. Karena itu adalah tekad yang harus ada dalam diri dan kehidupan seorang petanding. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun juga diperhadapkan dengan satu tekad, suatu komitmen yang bulat untuk menjalaninya, untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kelompok lepas kelompok. Manakala diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan tantangan hidup, maka perhatikanlah bahwa semuanya harus terselesaikan dengan tekad dan komitmen. Apakah tekad pribadi ataukah komitmen secara bersama-sama, harus sampai tuntas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kepengikutan kita akan Tuhan, maka tidak lepas dari permasalahan-persoalan dan tantangan hidup. Namun bagaimana sikap iman, kepercayaan kita untuk menghadapi permasalahan dan persoalan itu? Maka seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa seseorang harus tetap berada pada satu tekad, kesepakatan iman kepada Tuhan. Itu harus ada, itu harus nyata, itu harus dihidupi, itu harus dilewati setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita baca judul perikopnya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat bahwa ada banyak orang mencoba untuk datang mengerumuni Yesus. Ada banyak orang yang hadir di tengah-tengah di mana Yesus ada. Semuanya mengerumuni, mencoba memperhatikan apa-apa yang dibicarakan oleh Yesus, apa-apa yang disampaikan oleh Yesus, yang akan ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka sekalian yang hadir pada saat itu. Kepopularitasan Yesus saat itu adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Karena pada bagian ini disebutkan bahwa telah tersiar kabar. Jadi apa-apa yang telah dilakukan oleh Yesus pada waktu-waktu sebelumnya itu telah tersiar sampai ke banyak telinga yang mendengar, sehingga pada suatu saat dan kesempatan Yesus berada di Kapernaum, maka orang-orang terdekat di sana, orang-orang yang ada di daerah sana mencoba untuk berbondong-bondong mendekat kepada Yesus, datang kepada Yesus, mengerumuni Yesus. Disebutkan di sana bahwa orang berkerumun sangat banyak sekali. Orang berkerumun, bergerombol. Kalau bergerombol masih sedikit, tapi berkerumun lebih banyak lagi. Sangat banyak orang mengerumuni Yesus. Disebutkan di sana dengan keterangan bahwa sampai-sampai tidak ada lagi tempat untuk seseorang bisa mendekatkan diri kepada Yesus. Apalagi mendekat, pokoknya sudah dikelilingi semuanya, sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk hadir, ada dekat dengan Yesus. Bahkan lebih-lebih lagi disebutkan di muka pintu pun sudah tidak ada tempat yang kosong untuk seseorang bisa melihat, memperhatikan Yesus dari jarak yang relatif dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa orang banyak berkerumun, sudah tidak ada tempat dan tidak bisa mendekat kepada Yesus karena kepopularitasan Yesus pada saat itu. Seseorang mengerumuni, seseorang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Dan bagian disebutkan di sana bahwa kelompok-kelompok yang ada di sana adalah tidak hanya mungkin orang yang mengalami satu kesakitan, kelemahan tubuh, tidak hanya orang yang pengen mengetahui saja sosok seperti Yesus itu sosok yang seperti apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dibuat, apa yang ingin dilakukan. Ya, tidak hanya keingintahuan orang-orang semacam itu saja, kelompok seperti itu saja, tetapi di sana disebutkan bahwa ada ahli Taurat juga yang berkumpul, yang ikut berkerumun di sana untuk mencari tahu siapa Yesus, apa-apa yang akan dilakukan, apa-apa yang mau dikerjakan. Orang datang
kepada Yesus. Menjadi satu pertanyaan bagi kita saat ini yang mencoba untuk membaca dan memahami nats ini adalah, apa sesungguhnya yang menggerakkan orang-orang itu mengerumuni Yesus? Apa sesungguhnya yang menggerakkan orang-orang ini mendekat kepada Yesus? Apa motivasinya? Apa yang melatar belakanginya? Apa yang mendorong mereka untuk mendekat kepada Yesus? Banyak golongan, banyak motif yang bisa diketemukan manakala seorang ditanya satu persatu, apa sesungguhnya motivasimu, apa sesungguhnya melatar belakangmu, apa yang sesungguhnya mendorong kamu ada di tempat ini. Banyak sekali motivasi, banyak sekali hal yang melatar belakangi. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Tanyakan dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam satu persekutuan? Apa yang mendorong, apa yang melatar belakangi, apa yang memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berbondong-bondong datang ke gereja? Apa sesungguhnya yang memotivasi? Apa yang melatar belakangi? Apa yang membuat seseorang ada dalam satu kumpulan yang dilabeli orang beribadah di gereja, orang beribadah di satu persekutuan, orang melakukan ibadah di satu tempat, orang melakukan ibadah? Apa yang sesungguhnya melatar belakangi semuanya itu? Apa yang membuat mereka datang ke tempat itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tahu adalah pribadi masing-masing. Apa sesungguhnya yang memotivasi, yang melatar belakangi, yang menyemangati seseorang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk ibadah, dalam bentuk persekutuan, ataupun dalam satu tindakan-tindakan aksi sosial. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, pada bagian berikutnya kita melihat, kita bisa mencermati kira-kira dua motivasi yang kita bisa temukan di sini. Motivasi pertama diketemukan pada 4 orang pengusung plus 1 orang sakit. Kita mendapati apa sesungguhnya yang memotivasi 4 orang pengusung orang lumpuh ini. Apa yang kita dapati tentang motivasi yang dimiliki, yang ada pada diri 4 pengusung dan orang lumpuh ini. Apa motivasi mereka? Apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka datang kepada Yesus? Pada bagian ini disebutkan bahwa 4 orang pengusung dan 1 orang lumpuh ini adalah satu kelompok orang, di mana kelompok ini diberhadapkan dengan satu permasalahan, kelompok ini diberhadapkan dengan satu persoalan, kelompok ini diberhadapkan dengan satu tantangan hidup, di mana dimungkinkan 5 orang ini adalah orang yang bersahabat ataupun juga bisa bersaudara. Pokoknya mereka memiliki satu ikatan hubungan, apakah pertemanan ataukah apapun. Tetapi kelimanya ini, manakala diperhadapkan salah satu orang mendapati satu kesakitan atau kelemahan tubuh, maka apa yang terjadi pada bagian ini? Mereka mencoba untuk mendapatkan satu solusi. Mereka berkomitmen dalam komunitasnya ini, ya, untuk mencari satu jalan keluar. Ini yang melatar belakangi mereka datang kepada Yesus. Mereka memiliki satu permasalahan. Mereka menganalisa mengapa ini satu hubungan ini supaya bisa dinikmati dengan seimbang dan tepat. Jadi
semuanya mendapatkan satu kesehatan, semuanya bisa menikmati satu kebahagiaan bersama, maka mereka mencoba untuk bersepakat datang kepada Yesus. Kemudian pada bagian berikutnya kita melihat bahwa keempat orang pengusung dan orang lumpuh ini menunjukkan satu kepercayaan untuk datang dalam satu tekad yang sama. Jadi mereka telah bersepakat bahwa mereka akan datang kepada Yesus untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan satu jalan keluar. Mereka bersepakat, bertekad untuk datang kepada Yesus. Dalam satu permasalahan yang diperhadapkan dalam satu kelompok ini, mereka bersepakat untuk datang kepada Yesus, mendapatkan jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesatuan hati, ada satu kesatuan tekad untuk seseorang datang kepada Yesus atas permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Karena siapapun kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus ataupun tidak, semua orang di dunia ini akan diperhadapkan dengan satu permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, apakah pribadi itu telah menyampaikan satu kepercayaan, satu imannya kepada Yesus dan bertekad datang kepadanya, baik secara pribadi ataupun secara kelompok, manakala diperhadapkan dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup, untuk bertekad hanya Yesus yang memberikan jalan keluar, hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang bisa mengangkat, mengatasi segala beban, permasalahan, dan tantangan hidup ini. Hanya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah motivasi yang kita dapat dari 4 orang pengusung dan juga 1 orang lumpuh, di mana seseorang menyatukan kesepakatan tekad imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang lain, orang dari golongan ahli Taurat, mereka ada di sana. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, manakala mereka sempat berada bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus mau menunjukkan satu kemahakuasaannya atas orang yang menyerahkan, memasrahkan permasalahan, persoalan hidup kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperhatikan oleh ahli Taurat ini? Ahli-ahli Taurat ini mencoba untuk menganalisa apa yang diajarkan oleh Yesus. Ahli-ahli Taurat mencoba untuk mencari tahu dari ilmu pengetahuannya tentang satu pemahaman teologi yang sangat kritis sekali, diarahkan kepada Yesus. Manakala Yesus mengatakan, "Anakku, imanmu menyelamatkanmu, dosamu telah diampuni." Ahli Taurat mencoba untuk mencari tahu. Ahli Taurat mencoba untuk mengkritisi apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa saja dilakukan oleh Yesus. Ini motivasi yang ada di dalam kehidupan para ahli kitab pada waktu itu, manakala mereka berkumpul bersama dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Ini ada satu perbedaan yang sangat jauh di antara 4 orang dan orang lumpuh ini, manakala mereka datang kepada Yesus, dibandingkan dengan ahli Taurat yang juga ikut nimbrung di tempat itu. Saudara, perbedaan motivasi, perbedaan latar belakang yang mendorong seseorang mendekati Yesus Kristus
akan menentukan hasil yang didapat. Apa yang didapat oleh 4 orang pengusung dan orang lumpuh ini? Maka mereka menemukan jalan keluar. Tetapi apa yang didapatkan oleh orang yang dikategorikan sebagai ahli Taurat, ahli kitab, ataupun orang-orang yang sekarang merasa pintar, berada di dalam satu kelompok kerumunan, persekutuan, ataupun satu tempat peribadahan, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Apa yang didapat manakala seseorang tidak mendasarkan dengan tepat apa motivasinya, apa yang melatar belakanginya seseorang ada di tempat-tempat peribadahan, atau seseorang datang kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 4 orang dan orang lumpuh mendapatkan satu kelegaan yang luar biasa atas permasalahan-persoalan tentang hidup. Tetapi para ahli kitab ini mendapatkan satu sindiran yang luar biasa. Mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka hanya heran. Mereka hanya tertegun. Mereka tidak mendapat apa-apa. Yang mendapatkan sesuatu adalah orang yang mendasarkan motivasi dan latar belakangnya yang tepat untuk datang kepada Yesus. Saat ini menjadi pertanyaan bagi diri dan kehidupan kita pribadi. Apa yang mendorong kita untuk ada eksis dalam satu persekutuan, untuk ada dalam satu tempat peribadahan atau kegerakan-kegerakan keagamaan yang lain? Apa yang memotivasi? Apa yang mendorong? Maka lihat, perhatikan. Jangan sampai seseorang hanya menjadi seorang kritikus dan hanya mendapatkan keheranan saja karena seseorang tidak mendapatkan apa-apa. Perhatikanlah baik-baik. Bagaimana motivasi kita sekalian datang kepada Yesus? Apakah kita telah mendasarkan latar belakang motivasi kita datang kepada Yesus Kristus pada satu asumsi pemikiran yang tepat tentang siapa Yesus bagi diri dan kehidupan kita? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka biarkanlah manakala kita datang kepada Yesus Kristus adalah berdasar kepada satu tekad kesepakatan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berkuasa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, merenungkan apa-apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengiring pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Engkau selidiki pemikiran kami. Sehingga Engkau buat lurus kembali motivasi kami, latar belakang kami untuk kami datang kepadamu. Bukan hanya kami mau melihat keheranan atas keajaiban yang Tuhan lawan berbuat, bukan supaya kami mengeluarkan berbagai macam kritikan tentang kemahadahsyatan yang Tuhan lakukan berbuat. Tapi biarkanlah ya Tuhan, kami mau supaya motivasi kami adalah sebuah ketekatan, komitmen, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga berbagai macam perbuatan ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami umat tebusan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Saat ini
kami berdoa untuk seminggu yang akan kami lalui, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi biarkanlah ya Tuhan, kepercayaan kami boleh menjadi satu tekad, komitmen yang utuh. Dan biarkanlah kepercayaan kami kepadamu yang memberkati kami, menolong kami dalam mengatasi berbagai permasalahan yang hadir, yang mendatangi kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau menolong berkati pemerintahan negeri ini yang mengupayakan berbagai macam usaha untuk kesehatan, untuk pemulihan hubungan yang harmonis di antara satu dengan yang lainnya, untuk peningkatan perekonomian yang ada. Kami sungguh berseru kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, berkahi negeri kami tercinta Indonesia. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami sungguh menyerahkan pribadi lepas pribadi, siapapun di antara kami, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain, apapun permasalahan-persoalan tentang hidup yang diperhadapkan, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menahu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami hanya mau menyenangkan-Mu, kami hanya mau mempermuliakan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu, dan biarkanlah segala berkah-berkah yang Tuhan siap curahkan untuk kami boleh nikmati. Kami mau sambut melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong, memberkati setiap kami, umat tebusan-Mu, yang selalu berharap dan selalu berserah kepadamu. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, selamat sehat di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Salam.